Karena penegakan hukum lari ya, jadi berfungsi kan negara hukum itu harus berfungsi. Nah, saya yang tertarik Israel, kenapa? Gini loh Pak, kenapa saya tertarik sama Israel? Ya kan di Quran aja, ya kan saya kan udah 29 juz Pak ngaji Pak. Wajar dong saya menunjukkan. Di Quran itu, anggar ayatnya rada Jawa-Jawa yang panjang-panjang, mesti menceritakan tentang Israel. Ya kan? Mesti Israel. Israel itu Israel itu Tuhan. Tuhan. Malam. Bukan lain lah. Tapi bangsa Israel kan dikasih kelebihan lebih cerdas daripada bangsa-bangsa lain. Bahkan di Quran diterangkan Allah sendiri nyatakan, ya Bani Israel, uskuru nikmati allati an'amtu alaikum wa ani padatukum alal alamin. Ya Bani Israel, Bani Israel, loh. Uskuru nikmati, ingatlah kamu terhadap nikmatku, allati an'amtu. Yang aku anugerahkan nikmat itu kepadamu, alaikum, an'amtu alaikum. Wa ani, dan sungguhnya aku fadhaltukum, telah melebihkan kamu, mengutamakan kamu, memberikan kelebihan kepada kamu, alal alamin, kepada bangsa seluruh alam ini. Kamu yang paling abdul. Amerika, aku mikir-mikir. Alim lebih cerdas. Luar biasa. Penggil. Luar biasa. Quran Pak menyatakan, mengapa saya tertarik? Kenapa kalau sampai itu? Ya. Nah, coba deh, Bani Israel dipahami. Tentunya kalau saya tertarik Bani Israel bukan berarti orientasi pandangan dan pemikiran saya untuk membayangkan negara Israel, tidak mungkin saya. Karena tidak mungkin itu dilakukan Tuhan. Masa Tuhan pilih kasih? Masa hanya memberikan keutamaan hanya bangsa Israel toh? Dikasih kebahagiaan bangsa Israel, bangsa lain enggak mungkin lah. Ya, ketika kita bicara Bani Israel, kita pahami dulu Bani Israel. Bani itu manusia Pak, orang. Isra itu perjalanan. El itu Tuhan. Jadi siapapun orangnya, siapapun manusianya, kalau tujuan perjalanan hidupnya itu berjalan menuju Tuhan, dialah orang yang sukses, dialah orang yang bahagia. Karena orang yang sukses itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu berjalan kemudian ketemu dengan Tuhan, berjalan kembali untuk berjumpa dengan, itulah kesuksesan, itu kebahagiaan. Bani Israel. Dan Israel itu baik. Israel itu asli namanya adalah Nabi Yakub, Pak. Israel itu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Karena dia suka berjalan malam untuk berdakwah, berjuang di jalan Allah. Orang yang berjalan di jalan Allah, Yakub itu. Sekarang Yahudi itu, Ya? termasuk sekarang Yahudi itu kan. Yahudi itu salah satu dari anaknya Israel. Yang brengsek Yahudi, Nah, ini anaknya Yakub berarti. anaknya Yakub. Makanya disebut Bani Israel, jadi anaknya Israel itu yang brengsek itu. Oh. Tapi kan yang jadi nabi ada. Semua banyak kan jadi nabi itu dari turunan Israel. Nah, nabi terakhir yang bukan dari Israel, tapi keturunannya Ismail. Sebetulnya baik keturunan Ismail maupun Israel sama-sama, wong kakeknya sama Nabi Ibrahim. Cuman kalau Israel dari Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim dari hasil perkawinannya sama Sarah. Terus kemudian punya anak lagi Ismail, itu hasil pernikahannya sama Hajar. Nah dari Ismailnya turun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keturunan Ismail, bukan keturunan Israel. Makanya konflik di Palestina itu tidak akan bisa diatasi oleh negara manapun, karena itu konflik intern, masalah keluarga, warisan, mengklaim itu hadiah. Dari dulu gentenan Pak, kadang Kristen yang menang, ada Yahudi menang, kadang Islam yang menang, dari dulu Pak. Tapi Yahudi negara tetangganya nggak? Ya? Yahudi negara tetangganya nggak? Ya iya, Nggak ada ya? yang nggak ada itu konflik. Iya, makanya kita lagi. Itu loh Pak. Ya itu salah satu peringatan dari Tuhan ya betul. Iya. Terus seolah-olah juga nggak punya negara kan gitu. Israel itu negaranya gimana? Kan dudukin. Katanya itu bagian dari peringatan dari Tuhan. Dari dulu.
Ya kira-kira Israel itu sama orang itu, makanya di surat Bani Israel lihat surat ayatnya Pak. Ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan itu baru malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah alladzi asra yang telah memperjalankan. Yang diperjalankan apa? Bi abdihi, hambanya. Hamba itu siapa aja? Sama ya hamba. Jalan yang minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Mbah-mbah kita dulu sebelum Wali Songo menemukan Islam sudah ada keyakinan itu. Perjalanan dari rahim itu sampai perjalanan. Nah, Aqsa itu perjalanan sejauh perjalanan yang kau tempuh. Nah, perjalanan yang ditempuh manusia itu kan sejauh-jauhnya kan kematian kan Pak. Harus mati leren perjalanannya. Nah, masyarakat jadi perjalanan dari mulai kita mengandung ke Masjidil Haram namanya kan ada harim di sini. Di wanita itu punya alat ya, wanita itu pun namanya harim. Harim itu ya haram jadi dan dimuliakan. Masjid itu tempat Pak. Al-ardu kulluha masjidun, bumi ini semua tanah. Ini ada tempat yang dimuliakan gitu. Disebut Masjidil Haram itu digambarkan rahim ibu. Itu sangat dimuliakan dalam Al-Qur'an juga. Nah, disinilah kita waktu di sini namanya Mas Kumambang, terus Mijil, terus Sinom, Kinanti, Aswarodono, Gambu, Dandanggulo, Durmo, kemudian habis Durmo, Pangkur, habis Pangkur Megatro, Ucung, Wirangrong, selesai itu. Kata Jur umur makobir, kuburan Wirangrong. Jasadnya kuburan, jiwane, nafasnya, ruhnya kembali. Innalillahi wa inna ilaihi. Itulah perjalanan. Sukses perjalananmu nggak nyasar. Sukses sampai bahagia sampai selama-lamanya. Bubiha Polidun. Nah itu sukses Pak. Menurut Islam. Warang wasiat. Oh, yang mana wah itu siapa lo yang YouTube Dulu Quran ini. Ini dulu Quran. Itu Pak. Kelas remaja lo masih itulah. Ada tadi ya, 2 tema ini kayaknya udah masuk semua. Oh, udah 2 tema ya? Ada tadi tentang kebahagiaan hidup, Bahagia sama Islam, Quran. Quran, Bahagia. khair. Alhamdulillah. Ya, matur nuwun. Mudah-mudahan Ada manfaatnya. Namanya ngobrol sambil Ini berhubung udah penjelasannya udah lengkap semua Pak. Iya, Saya mau iya, pamit. iya. Kebetulan saya ronda sih Pak. Ya, Saya mau pamit ini lek. jangan salah-salah ngomong. Ngomong. Terima kasih Pak. Betul dulu pencerahannya, Pak. Pencerahannya. Amin. Pencerahannya nih. Amin. Allah.